saya Yudhistira Ananda dengan NIM 2242776. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pemberdayaan masyarakat guna untuk melengkapi tugas perkuliahan pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Baik, yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Pendidikan sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, di mana pendidikan juga dapat memperbaiki potensi hidup, dan juga lewat pendidikan masyarakat jadi mempunyai keterampilan yang digunakan untuk memperbaiki potensi hidupnya masing-masing. Tidak hanya itu, pendidikan juga meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan zaman, di mana pendidikan juga mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan juga membantu individu untuk mengenal potensi diri. Contohnya seperti pelatihan kewirausahaan, baik dalam bidang-bidang lainnya, seperti contoh pemberdayaan pelatihan kewirausahaan pada ibu rumah tangga untuk membuka usaha kecil. Tidak hanya itu, manfaatnya individu jadi tahu potensi dalam diri. Tantangan dari pada proses pemberdayaan dalam pendidikan yaitu akses pendidikan yang belum merata, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan digital. Karena tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet. Solusinya yang dapat kita lakukan yaitu sosialisasi, penguatan program, dan pemerataan akses pendidikan. Jadi kesimpulannya, pendidikan kunci utama dalam pemberdayaan masyarakat, karena melalui pendidikan masyarakat jadi bisa mengembangkan potensi diri. Pertanyaannya, bagaimana cara memberdayakan masyarakat yang tinggal di daerah terisolir dan belum memiliki akses internet, sehingga lebih susah dalam memberdayakan masyarakat di daerah tersebut? Baiklah, masuk ke materi kedua, yaitu peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Kader memiliki fungsi yaitu memfasilitasi masyarakat dalam pengajuan usulan, membangkitkan motivasi, pemantauan dan pelaksanaan penilaian, serta pelestarian program dalam sebuah organisasi. Kader dalam kurung pendamping desa. Kader banyak biasanya digunakan dalam pendamping desa. Kader pemberdayaan masyarakat adalah orang yang memiliki pengetahuan untuk melaksanakan, melestarikan, mengembangkan desa, bertujuan untuk menyampaikan atau sebagai perantara untuk menyampaikan aspirasi pada pemerintah. Dengan adanya kader, program lebih efektif dan merata, karena kader sebagai penghubung antar masyarakat dan pemerintah. Ada beberapa peran kader, yaitu peran aktif sebagai pengurus, peran partisipasif yaitu memberikan saran atau usulan, peran pasif yaitu memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok. Karakteristiknya yaitu kader biasanya aktif dalam kegiatan sehari-hari, organisasi, peduli sosial, dan lain-lain. Tugas kader yaitu mendata dan mencatat informasi. Selanjutnya penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dan menjaga keberlanjutan kegiatan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau seorang kader tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai pembantu masyarakat, dan bagaimana solusi dan apa akibatnya?
Baiklah, materi selanjutnya itu tentang tahapan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan masih banyaknya ditemukan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan rendahnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemberdayaan berguna meningkatkan kemampuan individu dan mengontrol kehidupan. Ada beberapa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu penyadaran. Masyarakat diajak memahami kondisi hidupnya, yaitu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap potensi diri. Contohnya seperti penyuluhan sosialisasi. Contoh kasusnya, dampak buruk bisa kita lihat dalam dampak buruk membuang sampah sembarangan dan bisa dicari solusinya. Untuk yang kedua, capacity building, bentuknya yang beragam. Contohnya pelatihan digital dalam pengembangan teknologi. Selanjutnya ada penguatan kelembagaan, di mana penguatan kelembagaan membantu dan memperkuat organisasi masyarakat. Contohnya seperti kelompok tani, koperasi, karang taruna. Dengan adanya organisasi tersebut, masyarakat bekerja dengan selektif. Selanjutnya ada pendampingan. Pendampingan membantu masyarakat menjalankan program seperti fasilitator yang dilaksanakan oleh kader tersebut, penghubung. Dan selanjutnya ada kemandirian, di mana setelah beberapa langkah seperti penyadaran, capacity building, penguatan kelembagaan, pendampingan, sehingga tercapailah sebuah kemandirian, di mana kemandirian merupakan tujuan akhir dari pemberdayaan. Masyarakat yang telah memiliki kemampuan secara mandiri tidak akan bergantung pada kelompok lain. Jadi pertanyaannya, jelaskan tahapan pemberdayaan hingga mencapai kemandirian.